Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan Michelson dan Stahl. Nah, pada awalnya terdapat 3 macam teori mengenai replikasi materi genetik ini. Ada teori konservatif, ada teori semi-konservatif, dan ada teori dispersif. Pada teori semi-konservatif, DNA parental dirujutkan dalam pita heliks ganda berwarna kuning. Pada generasi yang pertama, tiap-tiap heliks tunggal pita membentuk pasangan baru yang berwarna hitam. Jadi, pita yang berwarna kuning berperan sebagai cetakan untuk membentuk pasangannya. Pada generasi kedua, masing-masing dari pita heliks tunggal menjadi cetakan untuk membentuk heliks ganda berikutnya. Kemudian, pada teori konservatif, heliks ganda yang baru berbentuk dari 2 untai heliks tunggal yang sama-sama baru. Jadi, pita lema tetap dengan pasangannya dan pita baru dengan pita baru juga, atau kuning dengan kuning, hitam dengan hitam. Hal ini terjadi juga pada generasi yang kedua. Pada teori dispersif, tampak DNA terpotong-potong menjadi bagian-bagian pendek, kemudian potongan-potongan terpecah menjadi 2, dan tiap kelompok potongan melengkapi dirinya dengan segmen-segmen baru sehingga diperoleh susunan berseling antara segmen DNA lama dan baru. Hal tersebut terjadi pula pada generasi-generasi berikutnya. Nah, setelah ada 3 macam teori ini, maka M.S. Michelson dan F.W. Stahl mempublikasikan pada tahun 1958 bahwa replikasi DNA berjalan sesuai dengan teori semi-konservatif. Percobaan yang dapat membuktikan bahwa replikasi DNA berjalan secara semi-konservatif ini dilakukan dengan menggunakan bakteri E. coli. Berikut adalah langkah-langkah percobaan yang dilakukan oleh Michelson dan Stahl. Yang pertama, Michelson dan Stahl menumbuhkan E. coli selama bergenerasi pada medium yang mengandung isotop 15N sebagai pengganti isotop normalnya yaitu 14N yang lebih ringan. Purin dan pirimidin mengandung nitrogen sehingga nantinya semua purin dan pirimidin dari bakteri yang dibiarkan ini mengandung isotop 15N. Dengan demikian, massa jenis bakteri 15N akan lebih besar dari massa jenis bakteri 14N. Yang kedua, saat dilakukan percobaan ini telah diketahui adanya prosedur teknik pemisahan molekul berdasarkan massa jenisnya yang dikenal dengan sebutan equilibrium density centrifugation untuk mengetahui teori yang mana yang berlaku dalam replikasi DNA. Maka Michelson dan Stahl dapat mengetahuinya dari pencatatan perubahan komponen massa genus DNA sel yang ditubuhkan pada medium 15N dan kemudian dipindahkan ke medium 14N. Yang ketiga, massa jenis DNA kurang lebih sama dengan massa jenis larutan garam berat, seperti kalsium klorida atau biasa disebut dengan CsCl. Massa jenis DNA yang memiliki isotop 14N sebesar 1,710 gram atau biasa disebut dengan cm², sedangkan DNA dengan isotop 15N memiliki massa jenis 1,724 gram atau cm². Dengan sentrifugasi kecepatan tinggi dan waktu tertentu, maka dapat dipisahkan antara molekul dengan massa jenis tinggi dan molekul dengan massa jenis rendah secara bergradien dari bagian atas tabung sampai ke bagian bawahnya. Yang keempat, setelah membiarkan bakteri dalam medium dengan isotop 15N, maka Michelson dan Stahl memindahkan bakteri untuk dibiarkan di medium dengan isotop 14N. Berikut adalah gambar langkah-langkah percobaan yang dilakukan oleh Michelson dan Stahl. Nah, setelah dibiarkan dalam waktu tertentu, maka sebagian bakteri dianalisis dengan teknik CsCl, equilibrium density centrifugation. Analisis dilakukan pada berbagai generasi. Hasil analisis yang didapat seperti ditunjukkan oleh gambar berikut ini. Dari gambar di atas diperoleh penjelasan seperti berikut.
Sebelum perlakuan, maka diuji dulu memastikan DNA parental yang dipakai adalah DNA yang mengandung isotop 15N. Kontrol 1, DNA bakteri yang dibiarkan di medium isotop 14N yang semuanya massa jenisnya ringan. Kontrol 2, campuran antara bakteri yang dibiarkan di isotop 14N dan 15N yang terpisah membentuk dua lapisan yang berbeda. Yang kedua, pada generasi pertama, setelah bakteri yang dibiarkan pada isotop 15N dipindahkan ke 14N, diperoleh hasil DNA yang massa jenisnya terletak antara massa jenis DNA bakteri yang dibiarkan di medium isotop 15N dan isotop 14N atau DNA hibrid. Hasil ini memenuhi teori semi-konservatif dan teori dispersif. Yang ketiga, pada bagian generasi kedua, diperoleh bakteri dengan DNA hibrid dan DNA ringan atau mengandung 14N yang setara. Hasil ini memenuhi teori semi-konservatif. Yang keempat, pada generasi ketiga diperoleh hasil seperempat DNA hibrid dan 3/4-nya DNA ringan. Berdasarkan kenyataan ini, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa replikasi DNA itu secara semi-konservatif. Dari hasil percobaan Michelson-Stahl ini, maka secara kuat diperoleh kesimpulan bahwa replikasi DNA adalah semi-konservatif. Replikasi semi-konservatif ini terjadi pula pada organisme lain selain bakteri, yakni kelompok hewan dan tumbuhan. You don't even know my name,